Saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya kebutuhan. Orang menyebutnya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu juga disebut sebagai kebutuhan utama atau kebutuhan pokok, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun kebutuhan sekunder adalah jenis kebutuhan yang bersifat pelengkap. Selanjutnya berkenaan dengan kebutuhan tersier, seseorang memilikinya satu sama lain berbeda-beda. Seseorang berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan merupakan dua hal yang berbeda. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu barang dan jasa. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Sementara itu, keinginan adalah sesuatu hal yang sebisa mungkin kita miliki. Akan tetapi, apabila keinginan itu tidak berhasil diperoleh, keinginan itu tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya, pakaian menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Pakaian yang dikenakan semestinya rapi dan bersih serta sopan. Nah, dalam situasi tertentu, seseorang punya keinginan memiliki pakaian dengan merek tertentu, dengan warna tertentu dan motif tertentu. Jadi ia punya keinginan mengenakan pakaian yang diidam-idamkan. Namun sebenarnya tanpa pakaian yang diidam-idamkan, sesungguhnya kebutuhannya tentang sandang atau pakaian sudah tercukupi. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil dikemukakan Bartimeus, seorang pengemis yang buta, menyampaikan kepada Yesus, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Karena buta secara fisik, Bartimeus justru menggerakkan seluruh daya manusiawinya untuk berjumpa dengan Yesus yang sebenarnya. Bartimeus dalam keterbatasan fisik dapat memandang Yesus sebagai pribadi yang dapat menunjukkan belas kasih Allah kepadanya. Sementara itu, orang-orang sezamannya berharap kepada Yesus agar membebaskan bangsanya secara politis. Kita jadi ingat, bukankah ada 2 orang dari 12 muridnya yang minta kedudukan khusus kepada Yesus? Yang satu ingin duduk di sebelah kanan, yang satu ingin duduk di sebelah kiri dengan segala kekuasaan yang ada. Permintaan seperti ini dalam arti tertentu merupakan tanda kebutaan. 2 orang murid tadi buta terhadap jati diri Yesus yang sesungguhnya. Mereka sebatas mengenal Yesus secara lahiriah, secara sosial politik. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang juga berada dalam kebutaan. Bukan buta secara fisik, bukan buta secara biologis, melainkan buta secara rohani. Orang tidak bisa melihat kasih Allah
melalui keluarganya, melalui orang-orang yang dijumpai. Misalnya, ia menganggap bahwa kebaikan dari sesama sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh orang tersebut kepada dirinya. Ia menilai bahwa segala kelancaran, semua kenyamanan merupakan sesuatu yang semestinya ia terima begitu saja. Contoh lain, seseorang senantiasa teringat akan keburukan orang lain, padahal ia baru saja menyaksikan kebaikan orang tersebut. Dengan kata lain, ia tidak sanggup melihat pertumbuhan kebaikan yang sedang berlangsung pada orang yang dijumpainya. Nah, jika demikian, apakah ia sedang mengalami kesulitan untuk bersyukur ketika mengalami anugerah-anugerah yang sederhana? Ataukah dia mengharapkan sesuatu yang spektakuler dalam hidupnya? Seseorang juga dapat disebut buta secara rohani kalau ia tidak sanggup melihat kehadiran Allah dalam alam semesta, pada diri hewan, pada tumbuhan. Ia menganggap bahwa sudah seharusnya semuanya berlangsung seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, Allah campur tangan dalam setiap peristiwa dan pertumbuhan makhluk hidup. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang buta secara fisik itu mengalami kesulitan untuk membeda-bedakan barang ini dan barang itu. Maka seseorang dapat disebut buta secara rohani kalau ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai orang beriman, kita tidak cukup hanya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang tidak beriman juga tahu banyak tentang mana yang baik, mana yang buruk. Maka sebagai orang beriman, sesudah kita tahu mana yang baik, kita diharapkan memilih atau mencintai yang baik tersebut dan terutama melakukan yang baik tadi. Misalnya, jujur dalam berkata-kata, bertanggung jawab dalam tindakan, hormat kepada sesama, setia kepada suami atau istri, berdoa rosario pada waktu bulan Oktober atau Mei, ikut perayaan Ekaristi. Nah, kalau kita menganggap hal-hal ini merupakan sesuatu yang baik, kita semestinya memilih atau mencintainya. Dan pada akhirnya kita menjalankan apa yang baik ini dengan jiwa yang besar dan hati rela yang berkorban. Kita mesti berani berjuang untuk melakukan yang baik dan ikhlas menanggung resikonya. Ada suatu dinamika, tahu yang baik, memilih atau mencintai yang baik, dan pada akhirnya melakukan yang baik. Dinamika ini kiranya mirip dengan apa yang dialami dengan iman Bartimius. Ia memilih untuk dapat melihat. Sesudah itu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya ia memilih menjadi murid Yesus dengan bersedia menanggung konsekuensinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pada hari ini diundang untuk bersyukur, dapat melihat, dapat tahu tentang yang baik dan yang buruk. Buktinya apa? Buktinya adalah kita sudah memberikan diri kita untuk menerima sakramen baptis. Dengan menerima sakramen baptis, kita meninggalkan kedosaan.
Semoga berkat pertolongan Roh Kudus, kita semakin berani memilih atau mencintai yang baik dan melakukan yang baik tanpa berat hati, tanpa memperhitungkan kerugian, melainkan dengan ikhlas dan sukacita. Kita disanggupkan oleh Roh Kudus menjadi pewarta kasih Allah yang konsisten dengan berani melakukan apa yang baik, apapun akibat yang harus kita tanggung.